Dia sebagai gembala yang baik pasti akan menjaga kita, akan menuntun kita, akan mengarahkan kita, karena kita ini adalah dombanya. Kita mengenal suara Tuhan, dan Tuhan mengenal kita masing-masing secara personal, secara pribadi. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak kaum muda, anak-anak muda, ayo dengarkan panggilan Tuhan dalam hidup kalian semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 11 Mei, Pekan Paskah yang keempat. Hari Minggu Pekan Paskah yang keempat ini, gereja menempatkan sebagai hari Minggu panggilan. Kita berdoa untuk kaum muda agar mereka menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh gembala kami dengan langkah yang gagah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari Minggu Pekan Paskah yang keempat ini, gereja menempatkan sebagai hari Minggu panggilan. Bunda Gereja mengajak kita berdoa untuk panggilan khusus menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Merekalah yang akan menggembalakan kita umatnya. Maka dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan berkaitan dengan pastor bonus, gembala yang baik. Dan kisah ini sebagai salah satu jawaban Yesus terhadap pertanyaan mendasar kaum Farisi dan pemimpin orang Yahudi. Apakah Yesus itu adalah Mesias? Pertanyaan itu terus menjadi kontroversi hingga saat kematian Tuhan Yesus. Maka Yesus memberikan jawaban dengan gambaran metafora, domba gembala. Yesus sebagai gembala yang baik, pastor bonus, dan komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai kawanan domba. Dan tentunya gambaran ini sudah dikenal luas di kalangan umat Kristiani, merupakan gambaran dasar dalam tradisi iman kita yang sudah berabad-abad hingga saat ini. Ini mau menggarisbawahi hubungan Yesus dengan kita, para pengikutnya. Gambaran gembala yang baik memberi pesan kepada kita bahwa domba-domba itu dilindungi, dijaga, diperhatikan, diantar ke padang rumput hijau dan sumber air oleh gembalanya. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Maka dalam bacaan yang pertama, bagaimana Paulus dan Barnabas itu mengalami rahmat keselamatan, sehingga mereka terpanggil untuk ikut ambil bagian di dalam karya pelayanan Tuhan, menjadi pewarta-pewartanya. Dan tentunya lewat sakramen baptis yang kita terima masing-masing, kita pun juga diutus untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan di dunia ini sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan secara khusus kalau hari Minggu pekan Paskah yang keempat ini sebagai hari Minggu panggilan, mau mengajak kita semua, khususnya kaum muda, untuk menanggapi panggilan Tuhan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Dan tentunya ini kembali kepada kita masing-masing, kaum muda, untuk siap menjawab panggilan Tuhan itu. Paling tidak pengalaman yang pernah saya alami dalam pergulatan hidup saya. Waktu itu ketika saya sudah bekerja, saya sudah mapan, disitulah saya merasa dipanggil oleh Tuhan sebagai kaum muda. Maka ayat yang sangat menyentuh saya waktu itu adalah dari Injil Yohanes. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dari ayat ini lalu menjadi permenungan bagi saya. Saya bisa memilih untuk menjadi guru, untuk menjadi pegawai bank, menjadi tentara, menjadi pilot, atau apapun profesi yang lainnya. Tapi jika Tuhan sudah berkehendak, Dia yang memilih kita untuk menjadi abdi-abdinya, untuk menjadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Tentunya kita tidak bisa menolak. Dan itu yang saya alami waktu itu. Ketika saya sudah bekerja selama 4 tahun. Lalu merasa dipanggil oleh Tuhan dan saya menjawab panggilan Tuhan itu. Meskipun tantangannya tidak mudah. Baik itu tantangan dari dalam diri. Saat itu ada banyak tawaran-tawaran di dalam hidup saya. Lalu saya diajak untuk mau pilih yang mana? Memilih memberatkan hobi-hobi saya yang waktu itu saya geluti, ataukah saya meninggalkan pekerjaan dan hobi-hobi saya itu untuk ikut ambil bagian panggilan Tuhan. Lalu tantangan yang eksternal, tentunya tidak semua keluarga kita, entah itu orang tua atau saudara-saudari kita itu mendukung apa yang ingin kita lakukan. Misalnya mau menjadi imamnya itu atau biarawan-biarawati. Tidak semua orang tua itu mendukung kita atau saudara-saudari kita itu mendukung kita, dan itu saya alami. Tapi saya percaya, saya yakin ketika Tuhan berkehendak kepada saya, maka pasti akan ada jalan keluar untuk itu. Dan ternyata dalam perjalanan, paling tidak pergulatan selama 1-2 tahun, akhirnya saya berani memutuskan itu. Dan berkat Tuhan, berkat doa Bunda Maria, akhirnya keluarga saya mendukung saya untuk masuk seminari menjadi imamnya. Dan sampai saat ini, sampai hari ini, genap 16 tahun mengikuti panggilan Tuhan sebagai imamnya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kisah pengalaman sharing panggilan yang saya alami. Tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada banyak tantangan-tantangan, godaan-godaan yang harus dilewati. Tapi kita harus percaya, kita yakin. Seperti yang disabdakan Tuhan hari ini. Dia sebagai gembala yang baik pasti akan menjaga kita, akan menuntun kita, akan mengarahkan kita. Karena kita ini adalah dombanya. Kita mengenal suara Tuhan, dan Tuhan mengenal kita masing-masing secara personal, secara pribadi. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kaum muda, anak-anak muda, ayo dengarkan panggilan Tuhan dalam hidup kalian semua. Dan cobalah untuk menanggapi
panggilan Tuhan itu, menjawab panggilan Tuhan. Ya, aku mau ikut menjadi pekerja-pekerja Tuhan di kebun anggurnya. Dan tentunya Bunda Maria pasti akan mendampingi kita. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan dan kita berdoa agar kaum muda mendengarkan suara panggilan Tuhan untuk menjalani panggilan khusus menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Tuhan memberkati kita semua. Kaki-kaki melangkah menuju ke gerbang altar-Mu, mengiringi satu ikrar janji yang ku bawa. Di depan altar ini, di hadapan para saksi, ku sembahkan cintaku padamu, oh Yesusku. Nimpahkanlah cahaya rahmat-Mu, bersihkan, murnikan panggilan imamatku, jaga